Debit air meningkat signifikan, sejumlah warga memilih mengungsi. Akibat banjir, 34 sekolah di Kabupaten Barito Kuala berlakukan pola BDR. BKD Provinsi Kalimantan Selatan kembali membuka seleksi P3K tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Rabu 22 Januari 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Aulia Aziza, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, debit air di kawasan Landasan Ulin Selatan meningkat signifikan hingga sejumlah warga mengungsi ke tempat yang tinggi. Dan di kawasan ini sekitar 218 rumah warga terdampak banjir. Debit air di kawasan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, terus mengalami kenaikan signifikan akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini dalam beberapa hari terakhir. Bahkan permukiman terdampak kian meningkat yang semula di wilayah ini hanya 50 unit rumah terendam, kini bertambah menjadi 218 rumah dengan jumlah 248 kepala keluarga di 3 rukun tetangga Kelurahan Landasan Ulin Selatan. Warga setempat kini mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketua Masyarakat Peduli Bencana Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Hendra, mengatakan debit air secara signifikan mengalami kenaikan. Bahkan jumlah warga terdampak kian bertambah sehingga ada yang mengungsi. Kalau yang terdampak di wilayah RT 1 itu ada 58 buah rumah, 74 kakak. Sedangkan di RT 2, 52 rumah, 66 kakak. Di RT 3 itu 100 kakak. Itu ada yang mengungsi di wilayah RT 1 dan RT 2 sudah mengungsi. Sementara salah seorang pengungsi banjir, Erli Santi, mengatakan ia terpaksa mengungsi karena air telah menggenangi rumahnya. Dari yang semula merendam pelataran, kini air telah masuk ke dalam rumah dengan ketinggian hampir selututnya. Banjir aja dalam rumah dalam air banyak. Dalam tarus banyak. Naiknya tuh cepat sampai surut. Kada tahu perkiraannya tuh berapa hari atau apa sampai surut bang banyak. Mulai jam 2 subuh dalamnya. Sampai ini. Enggak. Berdasarkan data Masyarakat Peduli Bencana Landasan Ulin Selatan, warga terdampak banjir di RT 01 sebanyak 100 unit rumah dengan 100 kepala keluarga. Di RT 02 sebanyak 60 rumah dengan 74 kepala keluarga. Dan di RT 03 sebanyak 58 rumah dengan 74 kepala keluarga. Akibat kondisi ini, sebagian warga mengungsi di tenda darurat BPBD Banjarbaru. Dan ada pula di sejumlah rumah yang tidak terkena banjir. Warga di kawasan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, bergotong royong membuka dapur umum mandiri untuk membantu korban banjir yang melanda wilayah ini. Namun warga terkendala kekurangan lauk pauk untuk kelengkapan makanan yang akan disajikan. Banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir telah menggenangi sejumlah pemukiman warga, sehingga menghambat aktivitas sehari-hari warga. Sebagai bentuk solidaritas, warga setempat mendirikan dapur umum di lokasi yang strategis untuk memastikan distribusi makanan dapat menjangkau korban banjir yang membutuhkan. Dapur umum ini menyediakan ratusan porsi makanan yang siap saji, yang ditujukan langsung kepada seluruh warga terdampak banjir. Salah seorang warga, Adawiyah, mengatakan dapur ini terbuka bagi siapa saja warga terdampak banjir, khususnya di wilayah Kelurahan Landasan Ulin Selatan.
Setiap harinya dapur akan terus dibuka dan memasak kebutuhan makan warga terdampak banjir. Meski demikian, saat ini dapur umum ini masih kekurangan lauk pauk untuk pelengkapan makanan. Dapur umum kami ini nah orang kebanjiran. Orang kata aku masak lagi di rumah secalapan rumah nah. Jadi pas saya di dapur umum masakan berkaan makanan. Habis belanja di rumah nah dampak. Nah ya di sini kami RT 2 nah. Banyak yang mengungsi ya? Banyak yang mengungsi, banyak. Bantuan ada, alhamdulillah. Banyak bantuan kami, banyak bantuan. Warga mengharapkan musibah banjir ini cepat berakhir sehingga warga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Adapun warga yang terlibat dalam dapur umum ini berasal dari kalangan ibu rumah tangga. Selain itu, para warga juga saling berbagi informasi mengenai kondisi banjir di sekitar wilayah ini untuk mengantisipasi jika debit air semakin meningkat dan warga terdampak semakin bertambah. Masih seputar banjir, pemirsa, sebanyak 34 sekolah di kawasan Barito Kuala terapkan sistem belajar dari rumah atau BDR akibat banjir. Sistem ini kembali diterapkan karena pembelajaran tatap muka dinilai sudah tidak efektif untuk dilakukan. Tak hanya menyebabkan sebagian jalan tergenang air, banjir juga menyebabkan sejumlah sekolah di kawasan Barito Kuala terpaksa harus menerapkan sistem belajar di rumah atau BDR. Seperti di Sekolah Dasar Semangat Dalam 5, terpantau sudah menerapkan sistem ini sejak 3 hari terakhir. Meski saat ini banjir berangsur surut, Kepala Sekolah Dasar Negeri Semangat Dalam 5 Jauhar Rashid menyebut penerapan sistem BDR diprediksi dapat diperpanjang apabila debit air kembali alami kenaikan. Lebih setengah bulan. Ya, banjirnya lebih setengah bulan, banyak jalan hancur. Kemudian ketinggian air itu lebih 50 cm di jalan aspalnya. Kedalaman hampir 30-50 cm kedalaman. Pertama itu kan belajar terganggu. Kemudian orang tua yang ngantar juga ribet. Kadang-kadang jatuh. Kemudian mengkhawatirkan anak-anak bermain di air. Yang mengakibatkan bahaya, takut-takut kalau anak-anak itu tenggelam di air. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala Aris Saputra, hingga kini terdata ada sebanyak 34 sekolah tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama telah menerapkan sistem BDR karena dinilai dapat membahayakan siswa dan tenaga pendidik. Kami ambil kesimpulan untuk sekolah atau satuan pendidikan yang katakanlah tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah itu ada, kalau di Mandastana ada 19 sekolah, kemudian ada 8 sekolah yang ada di Jijangkit yang terdampak, dan di kecamatan Alalak ada 4 sekolah, kemudian Mekarsari ada 1 sekolah. Nah sisanya kalau yang lain itu masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Apabila sistem pembelajaran tatap muka dinilai sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan, kepala sekolah diimbau dapat mengambil kebijakan sistem BDR demi menjaga keselamatan seluruh perangkat sekolah. Selain itu, pemerintah maupun instansi terkait diharapkan dapat segera melakukan normalisasi sungai agar banjir tidak terjadi kembali. Hujan yang terjadi sejak Desember tahun lalu terus merendam ruang belajar SDN 3 Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Saat ini para siswa terpaksa harus belajar di perpustakaan dan ruang guru. Dusun Awang Landas merupakan daerah paling ujung di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di Awang Landas terdapat 1 sekolah dasar, yakni SDN 3 Sungai Buluh dengan jumlah siswa sebanyak 70 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Daerah yang berada di kawasan rawa luas ini, saat musim penghujan, sejumlah rumah termasuk sekolah yang bangunannya rendah menjadi terendam banjir. Menurut Kepala SDN 3 Sungai Buluh, Syaifullah, banjir sudah terjadi berbulan-bulan. Namun kondisi semakin parah dan membuat semua ruang kelas terendam sejak sebulan terakhir. Akibatnya, para siswa harus belajar di ruang perpustakaan. Ya hampir 1 bulan lebih Pak. Biasanya kan untuk rata-rata
rendam ini biasanya kita di sini awal musim hujan tuh bulan Desember. Ini sekitar 1 bulan lebih gitu. Berarti kegiatan belajar mengajar gimana jadinya Pak? Jadi anak-anak kita alihkan di tempat yang tinggi, misalnya di perpus gitu tinggi, dan juga di kantor seperti itu. Meski ruang kelas terendam banjir, tidak lantas menyurutkan semangat para siswa untuk tetap belajar. Dengan fasilitas seadanya, mereka belajar di ruang perpustakaan dengan semangat sambil menyimak pelajaran yang diberikan guru. Pemirsa, beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di mana kondisi ini, di mana ruang kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 kondisinya sudah terendam, sehingga kemudian siswa untuk belajar harus dipindah ke ruangan yang lebih tinggi. Dan ada 2 ruangan yang cukup tinggi yang sekarang masih tidak terendam, yakni ruang perpustakaan dan di ruang guru. Dan kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi guru dan siswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dari SDN Negeri 3 Sungai Buluh, Awang Landas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Rashidi, Ari Prianto, TVRI Kalimantan Selatan. Daerah di Kalimantan Selatan, salah satunya di Desa Awang Landas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan saat ini kita telah terhubung dengan rekan kami, Rashidi, yang akan melaporkan kondisi terkini banjir. Silakan Rashidi dengan laporan Anda. Terima kasih Aulia. Saat ini pemirsa, saya berada persis di halaman Sekolah Dasar Negeri 3 SDN Sungai Buluh, Dusun Awang Landas, di mana Awang Landas ini sebagai informasi saya sampaikan kepada pemirsa TVRI Kalimantan Selatan merupakan RT paling ujung atau penduduk paling ujung di Desa Sungai Buluh dengan jumlah kepala keluarga sekitar 80 kepala keluarga, dan ini adalah satu-satunya sekolah dasar Negeri 3 Sungai Buluh, di mana hampir semua bangunan ini terendam banjir kecuali yang tersisa adalah ruang kepala sekolah atau ruang dewan guru yang menjadi satu, itu yang masih bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi sebagian siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dibagi, ada yang belajar di ruang dewan guru, kemudian satu lagi itu merupakan gedung perpustakaan atau bangunan ini memang lantainya lebih tinggi dibandingkan ruang-ruang kelas. Nah, kalau kita melihat kondisi di dalam, nah saat ini saya berada di halaman SD Negeri 3 Sungai Buluh, yang ini saya berada di titian ulin, titian dari titian utama menuju ke sekolah, menuju ke ruang-ruang kelas. Panjangnya sekitar 30 meter dengan titian ulin lebar kurang lebih 1 meter. Nah, sementara karena desa Awang Landas ini merupakan daerah rawa, sehingga mereka tidak memiliki lahan atau halaman seperti umumnya sekolah-sekolah kebanyakan. Maka ini merupakan satu-satunya tempat bagi murid, bagi siswa untuk melakukan aktivitas seperti bermain, termasuk kegiatan upacara pada saat hari Senin misalnya. Maka inilah tempatnya yang digunakan. Nah, sementara ruang kelas yang terendam adalah dari sana, dari paling ujung, itu ada WC siswa, kemudian dilanjutkan dengan ruang-ruang kelas. Nah, semua ruang kelas ini kedalamannya di titian ininya sudah hampir 1 lutut. Nah, maka di dalam itu juga kurang lebih sama dengan kondisi. Nah, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sungai Buluh di Awang Landas ini, banjir sudah mulai terasa masuk ke dalam ruang kelas, merendam lantai itu sejak 1 bulan terakhir. Karena sejak akhir Desember ketika intensitas curah hujan tinggi, kemudian dalam beberapa waktu terakhir juga kemudian ditambah dengan kiriman dari hulu, maka kemudian menambah parah kondisi banjir. Nah, sementara di Awang Landas ini, di sini sekali lagi ada 70 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, untuk menuju ke sekolah, ini sebagian rumah dihubungkan dengan titian. Jadi ini titian panjang, titian utama yang menghubungkan dari satu rumah ke rumah berikutnya.
Nah, titian ini dibangun dengan menggunakan dana desa dan bantuan dari Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, itu. Nah, sementara yang terlihat di ujung itu ada rumah-rumah penduduk. Nah, jadi sebagian rumah ada yang dihubungkan dengan titian, tapi ada rumah yang tidak bisa dijangkau dengan titian karena dia terpisah. Maka kemudian murid untuk menuju ke Sekolah Dasar Negeri 3 Sungai Buluh ini, Aulia, mereka harus menggunakan klotok atau kapal bermesin untuk kemudian bisa sampai ke sekolah. Nah, di sini rumah-rumah itu tidak semuanya berada dalam satu titik kawasan yang sama. Jadi mereka terpencar. Seperti hanya di seberang itu ada rumah-rumah lanting. Jadi di sini di Awang Landas ini juga masih banyak rumah-rumah lanting atau rumah-rumah yang mengapung. Sehingga kalau kemudian satu saat oleh pemiliknya harus dipindah atau digeser dari lokasinya, itu bisa dilakukan. Nah, Awang Landas ini kalau kita melihat hamparan, kita akan bergeser ke titian utama. Nah, titian utama ini yang saya maksud, Aulia, ini merupakan titian yang menghubungkan dari satu rumah ke rumah berikutnya. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kondisi Desa Awang Landas, maka seperti inilah kondisi Desa Sungai Buluh, Dusun Awang Landas, merupakan RT terakhir di Sungai Buluh. Nah, kalau kita melihat hamparan, inilah hamparan rawa luas dengan tanaman-tanaman dengan gulma, dengan rumput-rumput liar yang kemudian mata pencaharian utama masyarakat di sini adalah nelayan atau menangkap ikan di rawa-rawa luas. Nah, tapi menariknya kemudian di sini ada juga objek wisata atau potensi wisata yang kemudian bisa menarik orang untuk datang. Ya, ini ada kerbau rawa, Aulia. Oke, baik Rashidi. Melihat kondisi terkini yang masih banjir semakin meningkat atau meninggi, apakah ada kebijakan dari sekolah untuk memberikan pelajaran dari jarak jauh atau dari rumah? Pada saat kita konfirmasi dengan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sungai Buluh, Syaifullah, untuk saat ini siswa masih bisa datang ke sekolah, meskipun kemudian ruang-ruang kelas tidak bisa digunakan lagi. Jadi selama ruang perpustakaan dan ruang dewan guru masih bisa digunakan untuk belajar, maka kemudian oleh kepala sekolah kebijakannya tetap digunakan. Nah, kecuali kalau kemudian dua ruang utama ini sudah tidak bisa digunakan lagi, maka kemudian mereka memilih untuk menghentikan kegiatan tatap muka langsung di sekolah dengan melakukan BDR atau belajar dari rumah. Nah, sebagai informasi juga, dari dermaga di Sungai Buluh, kemudian menuju ke Awang Landas ini, satu-satunya akses hanya bisa menggunakan perahu atau kapal kecil bermesin, dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 20 menit. Jadi bagi Anda, masyarakat, pemirsa yang ingin menyaksikan bagaimana keindahan danau yang ada di Awang Landas ini, kemudian kalau sore hari melihat bagaimana suasana halang kerbau rawa, ratusan kerbau akan pulang naik ke kandangnya, maka ini sesungguhnya menjadi pemandangan yang menarik dan masyarakat bisa datang ke sini dengan menggunakan akses perahu kurang lebih sekitar 20 menit dari dermaga Sungai Buluh menuju ke Awang Landas. Demikian, Aulia, yang bisa kami laporkan dari Awang Landas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai. Muhammad Rashidi, Yusuf Haikal, TVRI Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rashidi, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah.
Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya. Stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Kepegawaian Negara atau BKN bersama Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Kalimantan Selatan kembali akan melaksanakan tes seleksi P3K tahap 2. Pada seleksi tahap 2 ini, sebanyak 1.493 formasi kembali akan dibuka dengan tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN. Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Pegawaian Negara atau BKN resmi akan menggelar tes seleksi P3K tahap 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibuka sebanyak 1.493 formasi yang jumlahnya sama dengan tes tahap pertama Desember 2024 lalu. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan Dinansyah menjelaskan, pelaksanaan tes seleksi P3K tahap 2 tahun ini rencana digelar pada bulan April. Dirinya berharap bagi tenaga non-ASN dan pelamar yang akan mengikuti tes mempersiapkan diri setelah melakukan pendaftaran dan pemberkasan tanggal 20 Januari lalu. Seleksi P3K tahap pertama yaitu sebanyak 1.130 orang dari formasi 1.453 orang dan 363 orang formasi tidak terpenuhi. Jadwal awal tes calon P3K di tahap kedua yaitu 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Alhamdulillah seleksi sesuai dengan jadwal. Yang berikutnya yaitu rincian jumlah formasi di tahap kedua sama dengan tahap pertama yaitu sebesar atau sebanyak 1.493 orang. Sementara itu Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Kalimantan Selatan Mas Hudi menambahkan, bagi para calon P3K tahap 2 yang akan melaksanakan tes nanti dapat hadir mengikuti tes agar bisa menjadi P3K full waktu untuk mengubah status pegawai non-ASN menjadi pegawai P3K. Para peserta yang akan mengikuti tes P3K tahap 2 merupakan pelamar non-ASN yang masuk dalam database dan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi tahap pertama maupun seleksi CPNS lalu. Pemerintah pusat maupun daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada non-ASN kita. Oke. Formasi sama dengan tahap 1 ya? Formasi sama dengan tahap 1 masih 1.493 formasi. Jadi itu nanti formasi terdiri dari formasi guru, yang berikutnya tenaga kesehatan, yang berikutnya atau terakhir tenaga teknis. Jadi gunakan kesempatan dengan baik, insya Allah dengan kesempatan ini maka menjadi peluang untuk semua non-ASN kita menjadi P3K full waktu berwaktu untuk penghargaan mereka telah mengabdi di Pemprov Kalsel. Pelaksanaan tes seleksi tahap 2 yang rencana digelar bulan April mendatang dapat berjalan lancar dan sebanyak 1.493 formasi dapat terisi semua oleh para pelamar. Seleksi P3K tahap 2 ini menjadi kebijakan pemerintah untuk memberi ruang bagi masyarakat untuk dapat mengabdi sebagai pegawai pemerintah. Warga Banjarbaru siap lakukan pemantauan jelang pelaksanaan makan bergizi gratis. Program ini diharapkan dapat terlaksana dengan sukses dan memberi dampak positif bagi kesehatan masyarakat Banjarbaru. Menjelang pelaksanaan program makan bergizi gratis yang akan digelar di Kota Banjarbaru,
Sejumlah warga Banjarbaru menyatakan kesiapan untuk melakukan pemantauan agar program tersebut tepat sasaran. Pemantauan ini diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan makanan bergizi yang diberikan oleh pemerintah sampai ke tangan seluruh siswa yang ada di kota Banjarbaru. Ketua Ratu Prabu Banjarbaru, Gusti Azhar mengatakan, pengawasan ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah. Pengawasan ini nantinya mencakup kelengkapan gizi pada makanan bergizi yang akan diterima para siswa. Tujuannya adalah untuk mendukung program pemerintah sekarang di bawah pimpinan Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Tugasnya sebagai pemantau atau pemonitor makanan bergizi gratis di daerah kita. Sampai saat ini kami sudah konsolidasi dengan baik itu dari DPK atau DPRT untuk pendataan siswa di baik tingkat di SD, TK, dan SMP. Yang diawasi adalah pertama kesehatannya, kemudian gizinya, kemudian masalah menunya. Harapannya mudah-mudahan di Kota Banjarbaru program makan gizi gratis ini dapat terlaksana, kemudian berjalan dengan baik. Mereka berharap dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan warga, program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan sukses dan memberi dampak positif bagi kesehatan masyarakat Banjarbaru. Sebanyak 218 wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin tahun 2025 menyelesaikan studinya sebagai Sarjana Strata 1 dan Sarjana Strata 2 dan diharapkan para lulusan dapat mengaplikasikan ilmunya di masyarakat sebagai alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin. Minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin semakin meningkat, di mana tahun ini telah melepas sarjana berjumlah 208 mahasiswa, terdiri 28 program magister dan 190 strata 1. Wisuda dirangkai dengan Disnatalis ke-41 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin dihadiri Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan dan Rektor ULM Profesor Ahmad Alim Bahri. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Hadin Mujad mengatakan, SISA sebagai perguruan tinggi swasta sudah beberapa kali melakukan wisuda dengan predikat memuaskan. Ini membuktikan SISA setiap tahunnya mengalami peningkatan kualitas secara signifikan. Apalagi SISA Banjarmasin dalam waktu dekat akan membuka program Doktor Ilmu Hukum yang dinilai sangat memungkinkan untuk menjadikan SISA sebagai sekolah tinggi ilmu hukum terkemuka di Kalimantan Selatan. Ya, wisuda hari ini temanya kan yang peningkatan kualitas, lulusan SDH siap untuk menghadapi pasaran kerja. Nah, jadi kita hari ini wisuda ada program sarjana dan ada program magister. Nah, ke depan kita terus meningkatkan kualitas di tengah persaingan. Salah seorang wisudawan yang juga Ketua DPRD Kabupaten Banjar Agus Maulana merasa bangga sebagai lulusan SISA Banjarmasin dengan nilai predikat sangat memuaskan. Alhamdulillah, saya sangat bangga sudah berkuliah di SISA dan semoga dalam mencapai sarjana hukum ini dapat diaplikasikan untuk masyarakat dan membawa Kabupaten Banjar yang lebih bagus. Wisuda Sarjana dan Disnatalis ke-41 tahun 2025 SISA Banjarmasin ditandai dengan orasi ilmiah yang disampaikan Kapolda Kalimantan Selatan Rosyanto Yuda Hermawan. Seluas 25,8 hektar lahan disiapkan untuk tanam jagung. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ketekunan, kehalusan sentuhan,
ketelitian, menghasilkan mahakarya seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, lahan seluas 25,8 hektar di Banjarbaru disiapkan untuk tanam jagung. Hal ini sebagai bentuk dukungan Polres Banjarbaru untuk pemberdayaan petani lokal sebagai target Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Polres Banjarbaru melaksanakan kegiatan penanaman jagung di lahan seluas 10 hektar yang terletak di Beruntung Jaya, Kelurahan Sungai Tiung, Kota Banjarbaru. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, serta sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febri Aceng Loda mengatakan, saat ini yang ditanami di lahan seluas 10 hektar. Namun untuk ketahanan pangan sendiri pihaknya bersama pemerintah kota telah menyiapkan lahan 25,8 hektar di Kota Banjarbaru. Nantinya penanaman ini akan terus berkelanjutan dengan memaksimalkan kolaborasi antara Polri dan petani lokal di Banjarbaru. Dan luas lahan ada sekitar 10 hektar. Tapi kalau untuk di Kota Banjarbaru sendiri, Polres Banjarbaru bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Pertanian, menyiapkan sekitar 25,8 hektar. Dan maksud dan tujuannya adalah mendukung program pemerintah, dalam hari ini program Bapak Presiden adalah ketahanan pangan. Jadi Polri ditugaskan untuk membagi untuk menanam jagung, dengan TNI menanam padi. Yang jelas kami bekerja sama dengan kelompok tani, kemudian nanti program ini akan berkelanjutan. Penanaman jagung ini tidak hanya dilakukan oleh Polri, tapi melibatkan para kelompok tani yang ada di Kecamatan Cempaka ini. Dengan adanya pemberdayaan para petani lokal, diharapkan target Presiden menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dapat terlaksana. Kabupaten Tapin siapkan 32 hektar lahan untuk program tanam jagung 1 juta hektar. Dan 27 hektar diantaranya disiapkan di area bekas pertambangan. Sebagai bentuk dukungan mensukseskan program penanaman jagung 1 juta hektar, kerjasama antara Polri dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kabupaten Tapin siapkan 32 hektar lahan yang akan ditanami jagung hibrida. 27 hektar nantinya merupakan lahan bekas pertambangan, sedangkan 5 hektar di Sekolah SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Dengan harapan nantinya semua proses perawatan akan melibatkan semua pihak, mulai dari Polres Tapin, Dinas Pertanian, pihak sekolah, dan pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin. Kapolres Tapin AKBP Jimmy Kurniawan mengatakan, selain di sekolah pihaknya akan mencoba menanam jagung hibrida di area bekas pertambangan yang ada di Tapin. Ada tambang itu kita coba mengecek mampukah, bisa nggak ditanam ke jagung. Nggak semuanya, karena jagung ini tanaman dengan lahan yang mana sudah dibongkar, ada humusnya nggak? Ya. Nah, apalagi kita di daerah di CLU dan di CLS itu kan kalau pasang air rendam, nah, itu kebetulan. Harapannya dari kita sebagai pangan, kepolisian, dan stakeholder terkait yang dalam ini, mudah-mudahan masyarakat membantu kita dan lain bisa bekerja sama. Kepala Dinas Pertanian Tapin Trias Moro mengatakan lahan-lahan kosong di Tapin nantinya akan dimanfaatkan untuk menanam jagung hibrida. Tanam jagung ini kita nanam untuk tanam serentak ini sementara 1 hektar. 1 hektar dengan bibit per hektarnya 15 kilo. Rencana ini kan di sini luasnya 56 hektar dan nanti rencananya
Bukan, ini demolitor. Ini aja di SMK Tapi Selatan nih. Jadi rencana nanti ke depannya semua wilayah lahan-lahan kosong bisa ditanami jagung, mungkin dengan kerjasama dengan perusahaan dan Polres. Jadi kita saling kerjasama. Para petani juga dihimbau agar dapat menanam jagung untuk pakan ternak, karena selain harganya cukup stabil, proses perawatannya juga cukup mudah. Beralih ke Hulu Sungai Selatan, pemirsa dukung ketahanan pangan berkelanjutan, Polres Hulu Sungai Selatan bersama pemerintah daerah tanam jagung di lahan seluas 2 hektar. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Hulu Sungai Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung oleh Polres Hulu Sungai Selatan merupakan program nasional penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang dilaksanakan semua institusi Polri di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terdata lahan yang akan ditanami seluas 40,4 hektar yang terbagi di beberapa kecamatan. Pada penanaman awal di Desa Madang dengan lahan seluas 2 hektar, Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Muhammad Yakin Rusdi menyampaikan, penanaman ini akan terus dilakukan secara bertahap di semua kecamatan. Bahkan rencananya sesuai arahan Kapolda, lahan akan bertambah seluas 280 hektar di wilayah Kecamatan Daha Utara. Namun hal ini akan dilihat tingkat keasaman air di wilayah sekitar. Kemarin kita data ada 40,4 hektar, tapi kemarin ditambah lagi oleh Polda di daerah Daha Utara, tapi masih kita cek untuk keasaman airnya dan wilayahnya itu di PT SAM ada 2.800, tapi masih akan kita cek lagi. Cuman ini akan dilaksanakan bertahap, 2 hektar, ada 40 hektar lagi dibagi di setiap kecamatan. Sesuatu tentu Pemda akan membackup karena ini program nasional, program Pak Prabowo. Tidak hanya tanam jagung, petak sawah juga harus kita dukung, termasuk yang lain-lain. Insya Allah kami dengan seluruh jajaran dinas akan terus berdampingan untuk mensukseskan program ini. Dan harapan kita masyarakat bisa membantu, kelompok-kelompok tani bisa membantu untuk menanam jagung. Untuk penanaman jagung yang bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional, pihak Polres juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian setempat dalam hal perawatan sejak tanam hingga masa panen, nantinya dengan melibatkan para kelompok tani. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda akan kami hadirkan informasi lainnya. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan.
Anda kembali bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, karyawan dan karyawati TPRI Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas. Dan kepada seluruh karyawan diminta untuk melaksanakan tugas dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Penandatanganan Fakta Integritas yang dilakukan di hadapan Kepala LPP TVRI Kalimantan Selatan, I Ketut Sutakaryana ini menjadi pegangan dalam bertugas agar profesional, berintegritas dan akuntabel. Kepala LPP TVRI Kalimantan Selatan, I Ketut Sutakaryana juga mengingatkan seluruh karyawan agar selalu bekerja sesuai aturan dan menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada penandatanganan Fakta Integritas ini juga dilaksanakan penandatanganan kinerja anggaran tahun 2025 dari para ketua tim perencana dan pengendali di lingkungan LPP TVRI. Dalam upaya memberikan layanan penyiaran informasi, pendidikan, hiburan, keagamaan sosial dan budaya, TVRI Kalimantan Selatan diharapkan berorientasi pada pelayanan publik dan menyampaikan pesan program pemerintah kepada masyarakat. TVRI Kalimantan Selatan saat ini telah melaksanakan siaran secara digital dengan 4 kanal, siaran nasional, lokal, olahraga, dan TVRI World atau siaran berbahasa Inggris. Menjadi aparatur sipil negara hingga selesai purna tugas menjadi bagian dari kehidupan seorang abdi negara. Salah seorang karyawan LPP TPRI, Wiryadi, memasuki purna tugas sebagai ASN di LPP TPRI. Dalam perjalanannya selama 30 tahun sebagai aparatur sipil negara, Wiryadi mengawali tugasnya di transmisi TVRI Kuripan Kabupaten Barito Kuala. Kemudian ditugaskan di transmisi Banjarmasin, dan terakhir bertugas sebagai ketua tim perencana dan pengendali keuangan LPP TVRI Kalimantan Selatan. Dalam perjalanan karirnya, Wiryadi menyampaikan agar selalu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pelepasan karyawan LPP TVRI Kalimantan Selatan dipimpin Kepala LPP TVRI Kalimantan Selatan I Ketut Sutakaryana bersama para karyawan LPP TVRI Kalimantan Selatan. Sebagai ASN yang telah memasuki purna tugas, diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan baik, memanfaatkan pengetahuan serta keterampilan yang telah didapat di TVRI Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini juga diserahkan bingkisan kenang-kenangan dari pimpinan dan karyawan LPP TVRI Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, anggota DPRD Kalimantan Selatan, Mustahir Arifin, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menguatkan tekad dan menyatakan perang terhadap narkotika. Posisi Kalimantan Selatan yang strategis dinilai menjadi alasan masih tingginya kasus narkoba yang melibatkan jaringan lintas daerah maupun internasional. Masih menjadi salah satu daerah yang marak akan transaksi peredaran narkotika, terlebih posisi Kalimantan Selatan yang strategis dengan provinsi tetangga, serta masih tingginya kasus narkotika menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Selatan. Diungkapkan anggota DPRD Kalimantan Selatan Mustahir Arifin dalam sosialisasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Politikus Partai Nasdem ini menyebut Kalimantan Selatan memiliki akses perairan yang menjadi jalur empuk peredaran narkotika. Mengenai tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Selatan, yang mana sejauh ini masih sangat tinggi, maka dari itu kita sudah berdiskusi juga dengan pimpinan dan aparatur agar kita bisa menekan seminim mungkin peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Selatan. Sudah beberapa kali ya dievaluasi, jadi di Dewan juga kawan-kawan semua sudah mempelajari, mendalami semua perda yang ada dan berharap peredaran narkotika di Kalimantan Selatan itu terus kami tekan, dan kami juga sangat berharap kepada masyarakat dan guru maupun mahasiswa
mahasiswa dan orang tua bisa mengedukasi kepada pemakai narkoba yang ada di Kalimantan Selatan. Pola pendekatan kepada generasi muda merupakan salah satu upaya yang akan digenjot pihaknya dengan memaksimalkan sosialisasi bahaya narkotika ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberantas narkoba, terutama di lingkungan keluarga. Di sisi lain, dirinya juga mengapresiasi kesigapan aparat berwajib yang gencar melakukan penindakan terhadap para pelaku peredaran gelap narkotika. PKK Tapin bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas kader PKK Desa dan kader pembangunan manusia. Pejabat Ketua PKK Tapin, Mas Rupah, berharap kader PKK dan Dasawisma menjadi kader terbaik di Kabupaten Tapin. Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD Kecamatan Bakarangan dan Bungur menggelar bimbingan teknis terkait peningkatan kapasitas tim penggerak PKK Desa dan kader pembangunan manusia. Pelaksanaan bimbingan teknis ini melibatkan Pokja PKK Tapin dari Pokja 1 hingga 4 sebagai narasumber, dengan harapan dapat meningkatkan wawasan dan kualitas pengetahuan para kader, sehingga dapat mendukung program pembangunan di desa. Terlebih, peran mereka sangat penting dalam upaya penurunan angka stunting. Penjabat Ketua PKK Tapin, Mas Rupah, mengaku kegiatan BIMTEK ini sangat bermanfaat bagi para kader PKK dan kader pembangunan manusia. Terlebih saat ini banyak kader PKK merupakan pengurus baru. Alhamdulillah, PKK Kecamatan Bungur dan Kecamatan Bakarangan mengadakan acara BIMTEK di Polita Banyak Mesin. Alhamdulillah acaranya berlanjut, di mana pada hari titiknya peningkatan kapasitas warga kader desa. Alhamdulillah semua yang hadir sangat bersemangat. Kepala Dinas PMD Tapin Rahmadi mengatakan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan para kader yang bertugas di Pontianak berkomitmen mengembangkan program yang melekat di sejumlah organisasi perangkat daerah, seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan. Program tersebut kini semakin banyak mendekati visi program makanan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menyampaikan bahwa program yang ada di sejumlah OPD akan terus ditingkatkan. Kemudian melakukan sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak, sehingga program MBG dapat dijalankan secara optimal. Kontribusi pemerintah Kota Pontianak dalam program MBG dimulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Dalam perjalanan program ini akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki, serta memastikan aspek positif dapat ditingkatkan lebih lanjut. Dengan pendekatan yang terintegrasi di OPD terkait, diharapkan program MBG mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Kota Pontianak, terutama dalam peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Tentu saja dalam pelaksanaan ini mendukung dari apa yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran 2025. Ada program dan kegiatan yang melekat di OPD kayak seperti di Dinas Pendidikan, kemudian di Dinas Kesehatan yang memang sudah dapat dikatakan kalau kita label atau kita tag itu sudah mendekati